Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 77 sampai 79. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kita berhenti di sini. Yang perlu diperhatikan untuk yang ini, insya Allah kita semua ya pemirsa ngaji Quran sudah bisa membacanya dengan jelas. Nah, di sini ada nun bertasydid, kita membacanya dengan dengungan. Anna. Jadi di rongga hidung kita itu berdengung. Membaca Al-Quran adalah sebuah keberkahan, ada pahala yang Allah siapkan. Maka semua huruf-huruf dalam Al-Quran ini harus kita baca sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau memang dengungnya kita dengungkan sehingga kita mendapatkan pahala dan keberkahan tersebut. Jadi jadi rongga hidung kita bisa menjadi sumber keberkahan ketika kita mendengungkan nun ini. Jadi berapa banyak lidah kita berbicara kepada hal-hal yang baik, ada juga hal-hal yang buruk, maka membaca Al-Quran adalah termasuk hal-hal yang baik. Maka lidah kita, mulut kita ini akan menjadi sumber dari keberkahan ketika kita membaca Al-Quran. Itulah mengapa kita semangat untuk terus mengaji setiap hari. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sudah cukup jelas di sini. Kita lanjutkan. Wa minhum. Nah, ini di sini ada nun sukun bertemu ha, kita jelaskan. Wa minhum jelas artinya tidak ada dengung sama sekali, tidak ada samar sama sekali. Kalau ada dengung wa minhum, kalau samar wa minhum, jadi tidak seperti itu. Jadi jelas wa minhum. Kemudian yang dimaksud jelas itu juga tidak dipisah. Nah, kalau dipisah akan menjadi wa min, berhenti sebentar, hum. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus cepat. Wa minhum. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu apa? Bertemu dengan hamzah, maka kita juga membacanya dengan jelas. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Yang perlu diperhatikan di sini ada mim bertasydid, kita dengungkan sebagaimana yang tadi anna, nun bertasydid, maka annya itu dengung. An dengung dulu baru ke na. Anna ini juga sama. Ummi, dulu dengung di rongga hidung baru mi. Ummi. Kemudian di sini ada ya bertasydid. Ya bertasydid ya ditekan tapi tidak dengung. Kalau yang ini kan ditekan ini dan dengung ya. Kalau di sini tidak ada dengung. Jadi jangan sampai disamakan. Tapi tetap harus ada tekanan untuk tasydid. Miyu. Jadi harus ditekan. Mi bukan sekedar miyu. Ummiyu itu gak ada tekanan atau sangat sedikit tekanannya. Yang namanya tasydid adalah ditekan. Ummiyuna la ya'lamunal kitab. Misalkan tidak kuat, kita berhenti di sini, boleh. Nah, untuk huruf ba ini harokatnya fathah, tapi karena berhenti di sini, maka kita memantulkan huruf ba ini. Al-kitab. Jadi huruf ba-nya ini dipantulkan karena kita berhenti.
Kalau kita melanjutkan, la ya'lamunal kitaba illa amani. Di sini ada harokat bendera, kita panjangkan. Illa, memanjangkannya itu karena kita menggabungkannya dengan huruf hamzah yang ada di depannya ini, di kata amani ini. Kalau kita tidak menggabungkan maka menjadi dua harokat. Contohnya, la ya'lamunal kitaba illa, dua harokat. Kalau disambung menjadi 4 sampai 5 harokat. La ya'lamunal kitaba illa amani ya wa inhum illa yadhunnun. Yang perlu diterangkan di sini, nah di sini ada nun sukun bertemu ha, sama dengan di atas tadi nun sukun bertemu ha. Maka ini membacanya dengan apa? Masih ingat? Dengan jelas. Wa inhum, inhum. Jadi di sini ada mim sukun bertemu hamzah juga dibaca dengan jelas. Ini jelas, ini jelas. Wa inhum illa, inhum, hum i. Ini jelas semuanya. Yadhunnun, nun bertasydid dibaca dengan dengungan. Wa inhum illa yadhunnun. Kita lanjutkan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Di sini ada tanwin atau dhammatain, ya, dhammah 2 ini bertemu dengan lam, maka dhammah 2 ini atau dhammatain ini dimasukkan kepada huruf lam. Fawai, asal katanya di sini kalau kita baca fawailun, asal katanya adalah fawailun sama li, lun li, lun li. Tapi karena kita menggunakan hukum tajwid, maka tanwinnya ini dimasukkan kepada huruf lam, jadi tidak lagi dibaca lun li, tapi dibaca lulli, lulli. Dan yang perlu diingat tanpa dengungan, jangan sampai lulli, lulli, fawailulli, seperti itu. Jadi langsung tanpa dengungan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Seperti yang tadi kita berhenti di kitab, bukan karena kitabnya tapi karena ba-nya ini. Nah, karena huruf terakhirnya adalah ba, kemudian kita berhenti maka dipantulkan al-kitab. Kalau dilanjutkan maka pantulannya hilang. Lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaqulun. Nah, yang perlu dijelaskan di sini biaidihim kemudian mim mati bertemu sa, maka kita menjelaskan atau membacanya dengan jelas. Biaidihim sum him su, him su, seperti itu. Biaidihim summa. Nah, di sini ada mim bertasydid. Sama dengan tadi nun bertasydid. Nah, ini juga mim bertasydid. Mim bertasydid, di sini nun bertasydid, di sini mim bertasydid. Nah, seperti itu kan diulang-ulang. Maka pengulangan-pengulangan ini akan membuat kita semakin tahu, oh ini sama dengan yang tadi, berarti sama-sama dibaca dengan dengungan. Summa biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Di sini ada nun sukun bertemu ain, maka kita membacanya dengan jelas. Ada nun sukun bertemu dal, kita membacanya dengan samar. Jelas, samar. Hadza min indillahi liyashtaru bih. Kalau kita berhenti, maka bihi ini yang harusnya 2 harokat karena di sini ada ya yang kecil, ya kecil ini
Ini harusnya 2 harokat, dibacanya bihi 2 harokat. Kapan ini berlaku untuk 2 harokat? Ya, huruf ya kecil yang berlaku ketika kita menggabungkannya dengan kata setelahnya, yaitu samanan ini. Kalau kita berhenti akan menjadi bih, tidak ada panjang sama sekali. Contoh, liyashtaru bih, maka tidak ada panjang sama sekali. Kalau digabungkan menjadi 2 harokat untuk hi-nya ini. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Nah, qalila di sini kita baca 1 harokat. Nah, jadi kalau ada fathatain, ada tanwin fathatain seperti ini yang berada di akhir kalimat atau di akhir kata yang kita baca dengan berhenti, maka dibacanya 1 harokat. Samanau qalila. Nah, ini ada harokat fathatain juga. Apakah kalau kita berhenti di sini samanan ini akan menjadi samana? Jawabannya iya. Contoh, liyashtaru bihi samana, menjadi 1 harokat. Samana dan 2 menjadi 1 harokat, tapi dibacanya 2 harokat. Nah, maksudnya 1 harokat, harokatnya 1, tapi di sini ada alif yang harus kita panjangkan. Samana qalila. Nah, jadi ada alifnya kan di sini. Maka alifnya inilah yang membuat harokatnya menjadi 2 harokat. Ya, kalau maksudnya harokatnya itu dibaca 1 harokat kan maksudnya ini harokatnya itu seakan-akan dihilangkan gitu. Nah, seakan-akan dihilangkan 1 menjadi 1 harokat. Kemudian kalau panjangnya ya tetap ini panjangnya 2 harokat, ini 2 harokat dengan syarat berhenti. Berhenti di sini, maka 2 harokat. Tapi kalau tidak berhenti maka berlaku hukum tajwid berikutnya. Bertemu dengan apa tanwinnya? Qaf. Maka kita menyamarkannya, membacanya dengan samar. Sama nauko. Ini juga sama. Fathatain bertemu dengan fa, kita juga membacanya dengan samar. Qalilan fa seperti itu. Sebagaimana di sini ada tanda berhenti, short lam kemudian alif yang menyerupai ya atau berbentuk ya ini, maka kita boleh berhenti. Samanan qalila, berhenti. Lanjutkannya langsung fawailul lahum. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dan ini yang paling dianjurkan adalah menggabungkan semuanya. Samanan qalilan fawailul lahum. Nah, seperti itu. Jadi digabungkan. Ini untuk tanda waqaf atau tanda berhenti seperti ini. Kita lanjutkan dari fawailun. Fawailul lahum. Di sini ada tanwin, ya dhammatain bertemu lam, maka kita masukkan ini kepada lam. Nah, asal katanya adalah fawailun lahum. Nah, sepertinya tadi ada ini. Nah, ini sama. Fawailun li, asal katanya seperti itu. Lalu kita masukkan menjadi fawailul li, lulli. Ini juga sama. Fawailun lahum menjadi fawailul la, lulla, seperti itu. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Di sini ada mim bertasdid, dua-duanya dibaca dengan dengungan. Mimma, yang untuk mim bertasdid yang di sini dari sini lahum mimma katabat. Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya dengungan. Katabat aidihim wa wailul lahum. Mim sukun bertemu waw kita baca dengan jelas. Wa wailul lahum sama dengan yang tadi, ya sama dengan yang barusan, itu adalah dimasukkan. Asal katanya wa wailun lahum, lun la, kita menjadikannya lulla, lulla. Wa wailul lahum yaksibun. Di sini ada mim sukun bertemu mim, maka mim yang pertama masukkan kepada mim yang kedua. Artinya jangan dibaca dengan jelas. Kalau dibaca dengan jelas lahum mi, gak ada dengungan dan itu salah. Jadi mim yang pertama masukkan kepada mim yang kedua sehingga menjadi lahum mi. Jadi ini sudah tidak dianggap ada karena sudah masuk ke sini.
Jadi dibacanya dengan dengungan. Baik pemirsa ngaji Quran Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran di pagi hari ini. Untuk sebelum ditutup, mari kita baca satu kali bersama-sama. Ikuti bacaan berikut sehingga kita bisa langsung praktek dalam membaca Al-Quran. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran dan tidak terasa kita sudah sampai pada halaman atau pada nomor ayat 79, pada ayat ke-79. Maka kita sudah melanjutkan di sini dan insyaallah besok ataupun lusa akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan bagi pemirsa ngaji Quran yang belum subscribe, silahkan subscribe, dukung channel ini dengan memencet tombol subscribe, kemudian like, dan silakan di-share sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi, lebih banyak teman-teman kita untuk belajar Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.